orang ini. Saya hanya bergumam dengan diri saya sendiri, saudara. Karena saya belum pernah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Roh saya mati. Saya nggak mengalami bagaimana Roh Kudus itu menjamah saya waktu itu. Dan saya tidak juga merasakan satu kehidupan. Kenapa? Belum dibaptis Roh Kudus. Tetapi saudaraku, ketika manusia dibaptis Roh Kudus, rohnya, maka di rohnya itu ada kehidupan. Katakan kehidupan. Saudara pernah nggak lihat suatu tempat atau suatu ruangan nggak ada kehidupan? Gimana perasaannya? Mencekam kan? Masuk suatu ruangan, kayak nggak ada kehidupan. Saudara bisa rasa nggak ada kehidupan, pasti mencekam, ngeri itu ruangan, ya kan? Bau kematian kan? Tapi coba ruangan itu ada kehidupan, saudara senang nggak? Senang. Oleh karena itu saudaraku, supaya roh saudara ada kehidupan, mari terima Roh Kudus. Supaya roh saudara ada kehidupan. Yang namanya kehidupan itu yang bisa buat hanya Roh Kudus. Roh saudara yang tadinya mati mau dihidupkan, hanya Roh Kudus yang bisa buat. Pada saat roh kita mati, Roh Kudus nggak bisa kendalikan kita. Roh Kudus nggak bisa bimbing kita. Keras sekali dia. Mau disuruh ke kiri melawan terus dia. Suruh ke kanan nggak bisa. Suruh lurus ke bawah dia. Keras saudara. Makanya Roh Kudus nggak bisa kendalikan. Sehingga apa? Ya Roh Kudus nggak bisa bergerak dalam kita. Roh Kudus jadi roh yang bekerja untuk orang lain yang menerima. Untuk kita nggak bekerja dia. Kenapa? Kita belum mengalami kehidupan roh. Terus roh kita pun masih mati. Roh Kudus nggak bisa kendalikan. Roh Kudus bilang gini, ayo kamu buat ini, kamu doanya begini. Nggak peka dia. Akhirnya apa? Kenapa? Karena rohnya belum hidup. Nggak bisa dikendalikan. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus itu ahli dari segala ahli. Saudara mau bidang apa? Profesi saudara. Minta Roh Kudus tuntun saudara. Dia ahlinya semuanya. Yang tidak mungkin pun dia bisa buat. Tapi gara-gara kita tidak percaya, kita belum terima Roh Kudus, mana mungkin. Ya, pada saat Roh Kudus masuk ke dalam roh manusia, terjadi suatu transformasi kehidupan. Katakan kehidupan. Ya. Terus roh kita itu bisa dikendalikan. Udah lentur dia rohnya. Nanti Tuhan suruh belok kanan, mau dia. Ayo belok kiri, mau dia saudara. Yang lenturkan itu Roh Kudus. Kita nggak bisa. Roh Kudus yang lenturkan, ya kan? Mau apa saja aktivitas kita, pelayanan kita, apa saja, dia akan tuntun saudara. Dia yang membawa kita dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena kita dikendalikan. Tapi kalau saudara mengendalikan diri sendiri, akan beradu dengan konsep Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu punya pemikiran yang lebih jauh, pemikiran yang lebih cerdas, pemikiran yang lebih lembut dan sederhana. Ya, Roh Kudus itu pembawaannya itu kalem, cool dia, lemah lembut dia. Ya, negur orang itu bukan enggak perlu, dia cuma dilihatnya gini aja, bisa nangis kita. Tapi Roh Kudus enggak. Ketika kita berdosa, Tuhan hanya bilang, cuman gitu aja. Kita langsung salah kali aku Tuhan. Padahal Tuhan cuma ngomong gitu aja. Kenapa? Udah peka rohnya. Cuman dia hanya bilang Immanuel aja, kita langsung, ya Tuhan, salah kali aku Tuhan. Sampai guling-guling kita suruh. Air mata yang tumpah. Biasanya nggak nangis jadi nangis. Itu karena rohnya sudah hidup, udah bisa dikendalikan saudara. Nah kita perhatikan Roma 8 ayat 26. Saudara baca 3, 2, 1.